Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين وأصلي وأسلم على حبيب الرحمن سيدنا محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi ketika seorang itu berdoa dengan dua golongan. Jadi setiap orang yang berdoa ini Allah bagi dua saja. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ayat itu turun setelah
Rasulullah menunaikan ibadah haji. Para bangsa Arab itu setahun sekali berkumpul di Hijri Ismail. Apa yang mereka lakukan? Memuji-muji orang tua mereka. Dengan syair-syair, dia puji itu orang tua mereka. Dan Nabi ada di situ. Nabi tidak larang. Akhirnya turun ayat itu. Apabila kalian selesai manasik, jangan sekedar menyebut orang tua kalian saja, tapi berzikirlah kepada Allah lebih daripada kalian menyebut-nyebut kebaikan orang tua kalian. Begitu. Nah, itulah Al-Imam Nawawi mengatakan itu sebabnya ada haul. Jadi haul itu udah dari zaman jahiliyah itu. Apa? Dilestarikan dan tidak dilarang oleh Nabi. Karena mereka berkumpul setiap habis haji dengan syair-syair untuk orang tua mereka. Nabi ada di situ dan Nabi tidak larang. Tetapi Allah mengatakan, kalau kalian begitu memuji orang tua kalian, seharusnya kalian mengingat Allah lebih banyak daripada itu. Oke. Di sini Allah bagi manusia menjadi dua bagian dalam berdoa. Wa minan nas, sebagian manusia memohon kepada Allah seluruh kebutuhan dunianya. Anaknya, pasangan hidupnya, rezekinya, keluarganya, usahanya, sehatnya, badannya. Dia minta sama Allah. Allah berikan semua. Di akhir ayat itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Allah nggak sisakan untuk akhiratnya. Jadi dibayar misalnya sama Allah, dibayar di mana? Di dunia. Dibayar sama Allah kontan di dunia, tapi nggak disisain untuk apa? Akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada manusia-manusia yang seperti itu. Ketika ayat-ayat Al-Quran mengatakan al-istidraj, semakin dia zalim, semakin dia apa? Makmur. Mengapa ya Allah? Dia juga pernah berbuat baik. Aku tidak mau dia meminta kebaikannya di akhirat, aku bayar di dunia. Masya Allah. Itu namanya apa? Istidraj. Kita lihat orang yang zalim tambah kaya, dibikin rekayasa berbagai macam penyakit tambah kaya, ya kan gitu. Nah hidupnya kelihatannya senang, masya Allah luar biasa. Itu namanya yastadrijubullah. Allah ulur terus. Nah, jadi yang pertama, golongan yang pertama itu adalah orang-orang yang Allah bayar kebaikannya di dunia dan Allah tidak sisakan sedikit pun di akhirat. Wa minhum, dan sebagian lagi mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Para ulama ahli tafsir mengatakan dari seluruh kenikmatan dunia ini cuma 5. Dari seluruh kenikmatan dunia ini hanya 5. Yang pertama sehat walafiat. Sehat itu raga, afiah itu jiwa. Orang gila sehat, jiwanya nggak sehat, ya kan? Ada lagi orang yang cacat, fisiknya nggak sehat, tapi jiwanya sehat. Tapi ada lagi sehat jiwanya, fisiknya sehat, otaknya nggak waras, hatinya nggak tenang. Nah, jadi kita inginkan yang pertama ini yang paling mahal, sehat walafiat. Waktu COVID, kita baru tahu tuh harga udara mahal. Di Indonesia itu
oksigen sampai main bunuh-bunuhan. Sekarang gratis. Sehat mahal. Kita belum pernah orang jual mobilnya buat taklim, belum pernah. Tapi orang jual mobilnya, jual rumahnya buat operasi jantung, banyak nggak? Oh, subhanallah. Jadi jasad mahal, tapi ada yang lebih mahal. Afiah. Puncak afiah itu apa? Dia punya rasa takut kepada Allah. Dia punya rasa syukur kepada Allah. Dia punya rasa tawakal kepada Allah. Dia punya rasa sabar akan ujian Allah. Yang puncaknya, dia udah jatuh cinta sama Allah. Kalau orang sudah jatuh cinta, ada hitungan gak? Ada hitungan. Ya kan? Kita waktu jatuh cinta, gak ada duit, seakan-akan punya duit. Masya Allah. Utang-utang ya kan? Itu cinta, itu pengorbanan. Subhanallah. Nah, jadi yang pertama itu, ya Allah, anugerahkan aku sehat walafiat. Jadi puncak afiat itu, kita, kata para ahli filosofi, itu kita mampu mengendalikan kesederhanaan hidup kita menghadapi masalah hidup. Susah banget itu definisi. Kita mampu menyederhanakan apa yang kita hadapi. Nggak S3 kita, nggak stres, apalagi stroke gitu, enggak. Karena apa? Dia tahu Allah nggak pernah tinggalkan dia. Subhanallah. Dia tahu Allah tidak pernah menganiaya hambanya. Dia tahu bahwa Allah selalu bersama hambanya. Jadi dia nggak pernah kecil hati dalam menghadapi permasalahan dunia. Dia nggak pernah kecil hati. Karena apa? Wa ma'allah, kita bersama Allah. Ali bin Abi Thalib itu dikatakan, ya Ali, apakah engkau tidak takut kepada kehidupan dunia yang seperti ini? Imam Ali mengatakan, aku hanya diajarkan takut kepada yang menciptakan makhluk, dan aku tak pernah takut dengan segala makhluk. Itu puncak sudah. Kalau kita polisi di depan rumah kita dekat, subhanallah. Nah, jadi itu yang pertama. Ya Allah, anugerahkan apa? Sehat walafiat. Yang kedua, ya Allah, anugerahkanlah pasangan yang watawasau bil haqq, watawasau bis sabr. Pasangan yang tahu bahwa hidup kita ini Andika Satruddin Fattaqi Syatrul Baqi. Nikah ini setengah agama. Rumah tangga itu adalah setengah agama. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, nafaqatan dirhaman li ahlik khairun min alfi dirham fi sabilillah. Satu dirham yang kau infakkan untuk keluarga lebih mulia di sisi Allah daripada 1000 dirham untuk peperangan fisabilillah. Jadi yang kedua ini, kita mohon kepada Allah pasangan hidup kita itu mampu sama-sama untuk mengingatkan bahwa kita ini sedang ibadah. Kalau sedang ibadah, iblisnya jenderal semua. Dahsyat. Nah, oleh karena itu, kita mohon kepada Allah itu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kadang-kala
Tujuan sama tapi persepsinya lain. Jadi ribut. Kan begitu. Kata Al-Quran, wala tansawul fadla bainakum. Lihat yang baik aja deh sama pasangan. Kalau lihat yang buruk seminggu bubar. Lihat yang baik aja. Wala tansawul fadla bainakum. Jadi yang kedua itu, ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang menyejukkan hati, pasangan yang tahu bahwa hidup ini adalah ibadah dan setengah agama itu adalah keluarga. Setengah agama itu keluarga. Waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma yazdadu imanul mar'i hatta yazdadu hubban li nisa'ihi." Tidaklah bertambah iman seorang pria di hadapan Allah kecuali dia bertambah kasih dan sayang terhadap keluarganya. Bukan luar biasa. Nggak ada seperti itu agama yang lain. Allah tidak akan menambahkan kecintaan kita kepadanya kecuali kita terhadap keluarga kita. Nah, yang ketiga, ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang sholihin dan sholihah. Ini penting. Deposit kita ini. Kalau hidup kita nggak ada ini, nggak punya deposit, rusak hidup kita. Kata Ibnu Arabi, kalau kau didik anakmu itu seperti hewan, hanya makan minum aja, lebih baik kau piara ayam, katanya, ada telurnya. Dia nggak nuntut kamu di akhirat. Tapi kalau kau mendapatkan seorang anak, dua di hadapan Allah, dia menjadi syafaatmu atau dia menjadi mudaratmu. Auladuka jannatuka aunaruka. Anakmu nerakamu atau surga. Anakmu syafaatmu atau mudaratmu. Itu wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Ketika rombongan-rombongan itu mau masuk surga, ada golongan penuh dengan golongan nggak mau masuk surga. Ridwan mengatakan, ya Allah, ini unik ini orang. Yang lain berdesak-desakan masuk surga, dia nggak mau masuk surga. Kata Allah, kau tanya mengapa dia nggak masuk surga? Wahai ibadallah, wahai hamba Allah, kau tahu ciumnya, harumnya surga itu diharamkan 500.000 tahun untuk orang yang durhaka. Kalian sudah menciumnya di depan pintu ini, gerbang surga, kalian gak mau masuk. Apa yang kalian inginkan? Mereka jawab apa? Allah Maha tahu tentang keinginan kami. Ya Allah, mereka tidak mau menjawab, ya Allah, apa yang mereka inginkan. Jadi Tuhan, kau tanya kepada mereka, apa yang mereka nggak mau masuk? Kata Ridwan, dengan kebesaran Allah, aku minta jawaban kalian. Mengapa kalian nggak mau masuk surga? Apa dia? Kami tidak akan mau masuk surga kecuali ayah dan ibu kami bersama kami masuk surga. Kami tidak akan melangkahkan kaki kami ke dalam surga kecuali ayah dan ibu kami bersama kami. Ridwan, ya Allah, engkau, Allah mengatakan, angkat seluruh ayah dan ibu mereka dari neraka, masukkan mereka ke dalam surga. Syafaat anak. Itu syafaat anak. Makanya kita jangan pernah putus asa doa. Doa silahul mu'min. Ada kadang-kadang anak nakal waktu kita hidup, waktu kita meninggal dunia, paling rajin dia tuh kirim doa, bacain kita Quran, dia sedekah atas nama kita, paling rajin itu. Ada yang menggelin,
Ada yang begitu baik, begitu kita meninggal, wabillahi taufik. Nah, jadi yang ketiga itu apa? Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah. Yang keempat, apa nikmat dunia yang keempat? Ya Allah, anugerahkan rizki yang ni'mah, bukan rizki yang nikmah. Apa nikmah? Buat sengsara. Makin banyak fulus, sombong. Makin banyak fulus, gak keluar zakat. Makin banyak fulus, arogan. Tertutup, terhijab. Mata hatinya terhijab untuk syukur pada Allah. Man yazdad ilman wa lam yazdad hudan illa bu'dan min Allah. Barang siapa banyak yang bertambah ilmunya, tapi gak bertambah akhlaknya di hadapan Allah. Alhamdulillah. Yang keempat ini kita minta, ya Allah anugerahkan kepada kami rizki yang membawa kami syukur kepada Engkau. Yang kelima, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Itu yang kita mohon kepada Allah dalam husnul khatimah. Ada 5 kebaikan akhirat. Insya Allah besok kita bicarakan kebaikan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.